Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan nikmat, terutama nikmat sehat, sehingganya kita masih bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran di pagi hari ini. Sebelum kita belajar, langkah baiknya kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pembelajaran pada hari ini diberikan kemudahan, kelancaran sampai nanti selesai. Silakan untuk ketua kelasnya memimpin doa terlebih dahulu. Mari kawan-kawan berdoa mulai. Berdoa selesai. Terus selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tolong untuk semua siswa berdiri, dipimpin oleh silakan. Indonesia tanah airmu, tanah tumpah di sana aku berdiri dan madu hidup. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Oke, sebelum kita belajar, silakan kalian nanti kalau Bapak tanya ya, SMK bisa, SMK hebat, SMK mutu, sekolahnya para sang juara. Oke, bisa ya? SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK mutu? Ulangi. SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK mutu? Oke, tepuk tangan. Oke, untuk selanjutnya Bapak akan mengabsen ya. Ini kelas 10 AKL ya. Kelas 10 AKL. Bapak akan absen. Andanda Galang Pratama. Izin ya. Aulia Depiana. Ayunda Indah Lestari. Binti Mahfudah, hadir. Binti Salma, Citra Natasha Amelia, Delviana Safitra, Dio Pratama, Uji, Dwi Astuti, Elsa Yanti, Gadis Ocha Florenza, Lea Nurvitasari, Laila Prameswari, Revi Andrianti,
Hadir. Revi, udah tadi. Rika Aulia hadir. Santi, Santi, Santi mana Santi? Izin. Selfie, Sherlyn. Oke, anak-anakku semuanya, kita akan mengajak ke materi. Tapi sebelum kita mengajak ke materi, Bapak ingin bertanya, kemarin kita sudah mempelajari tentang hikmah ibadah haji, ya. Untuk pelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang hikmah ibadah zakat dalam kehidupan. Sebelum Bapak mengajak ke materi hikmah ibadah zakat, Bapak ingin tanya dulu, ya. Kemarin tentang bab haji, siapa tahu tentang haji? Ya, silakan. Haji adalah sengaja mengunjungi Baitullah untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Haji adalah sengaja mengunjungi Baitullah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tepuk tangan. Ya, berarti masih ingat ya. Kemudian hari ini kita akan belajar tentang hikmah ibadah zakat dalam kehidupan. Siapa sih yang tahu dengan zakat? Ya, zakat apa? Membagikan sebagian harta. Ada yang lain? Ya. Zakat adalah membagikan harta yang disumbangkan kepada yang berhak. Ada yang lain lagi? Siapa yang tahu tentang zakat? Nggak tahu? Oke, kita nanti akan mempelajarinya. Jadi hari ini anak-anakku semuanya kita akan belajar terkait dengan hikmah ibadah zakat dalam kehidupan. Bapak akan membacakan tentang tujuan pembelajaran pada hari ini. Ya, bisa lihat di layar. Siswa dapat menjelaskan pengertian ibadah haji, zakat, dan wakaf. Kemudian setelah siswa mendengarkan, melihat tayangan video dengan seksama. Nanti Bapak tampilkan. Siswa dapat menyebutkan syarat dan rukun ibadah haji, zakat, dan wakaf setelah mendengarkan tayangan video. Kemudian siswa mampu mendemonstrasikan bacaan Quran Surat Al-Baqarah ayat 196, Quran Surat Taubah ayat 60, dan Quran Surat Al-Imran ayat 97 dengan benar. Ya. Sebelum itu, Bapak akan menampilkan tayangan video. Silakan nanti kalian mendengarkan. Oke, anak-anakku semuanya, silakan perhatikan video di layar. Bapak akan menampilkan tentang hadis terkait dengan zakat. Ya, silakan simak baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Selamat siang anak-anakku. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran hadis. Adapun hadis yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang kedudukan zakat dalam Islam. Untuk memulai pelajaran hadis ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, seperti biasa, Bapak akan memperlihatkan terlebih dahulu tulisan hadis tentang kedudukan zakat dalam Islam. Bapak akan membacakan hadis ini, kalian perhatikan tulisannya, dengarkan cara pembacaannya, kemudian kalian ikuti.
Untuk yang pertama ini kalian ikuti dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an wa adda zakata malihi tayyiban biha nafsuhu muhtasiban wa sam'a wa ta'a falahul jannah rawahu Ahmad. Nah, itulah cara membaca hadis tentang kedudukan zakat dalam Islam. Kemudian kita akan coba baca kembali supaya kita bisa lebih hati-hati dalam membacanya. Kalian perhatikan tulisannya, dengarkan cara membacanya, kemudian kalian ikuti dan masih di dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an wa adda zakata malihi tayyiban biha nafsuhu muhtasiban wa sami'a wa ta'a falahul jannah rawahu Ahmad. Nah, sekarang kalian boleh ikuti dengan suara yang nyanyi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ikuti. Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an wa adda zakata malihi tayyiban biha nafsuhu muhtasiban wa sami'a wa ta'a falahul jannah rawahu Ahmad. Ya, itu tadi hadis tentang zakat ya. Jadi kalian bisa menyimak tadi materi tentang hadis tentang zakat. Mudah-mudahan nanti kalian bisa menerapkannya. Kemudian anakku semuanya, untuk selanjutnya Bapak akan memberikan tentang gambaran materi tentang hikmah ibadah zakat dalam kehidupan. Pengertian zakat, zakat adalah pemberian dari harta tertentu ya. Zakat adalah pemberian yang wajib diberikan dan dari harta tertentu menurut sifat-sifat dan ukuran kepada golongan tertentu ya. Kemudian hukum zakat ya. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan hukum wajib atas zakat sebagai salah satu dari 5 rukun Islam ya, yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran, sunnah Rasulnya, dan ijma para ulama. Di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 43, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Nah, ini adalah hukum daripada zakat. Kemudian selanjutnya syarat zakat. Ya, syarat dalam ibadah zakat yaitu syarat yang berkaitan dengan subjek zakat, garis miring muzaki, orang yang mengeluarkan zakat, dan objek zakat, harta yang dizakatinya. Maksud ya di sini ya, syarat dalam ibadah zakat yaitu syarat yang berkaitan dengan subjek zakat atau garis miring muzaki, orang yang mengeluarkan zakat. Berarti orang yang mengeluarkan zakat disebut apa? Muzaki. Dan objek zakat. Objek zakat itu apa? Harta yang dizakati. Kemudian orang yang terkena wajib zakat ialah Islam, merdeka, balik, dan berakal. Itu adalah syarat zakat. Kemudian selanjutnya rukun zakat. Rukun zakat yang pertama
pelepasan atau pengeluaran hak milik pada sebagian harta yang dikenakan wajib zakat. Ya. Kemudian yang kedua, penyerahan sebagian harta tersebut dari orang yang mempunyai harta kepada orang yang bertugas atau orang yang mengurusi zakat atau amil zakat. Jadi orang yang mengurusi zakat disebut amil zakat. Kemudian yang ketiga, penyerahan amil kepada orang yang berhak menerima zakat sebagai milik. Jadi yang membagikan siapa? Yang membagikan zakat adalah amil zakat, ya. Yang mengumpulkan dan membagikan adalah amil zakat. Itu adalah rukun zakat. Kemudian hikmah dan keutamaan ibadah zakat. Nah, ini yang perlu kalian ketahui. Tujuan zakat adalah untuk membersihkan mereka. Mereka itu siapa? Pemilik harta, pemilik harta dari penyakit kikir dan serakah. Ya, dari penyakit kikir dan serakah. Ya, sifat-sifat tercela serta kejam terhadap fakir miskin. Orang-orang yang tidak memiliki harta dan sifat-sifat hina lainnya. Nah, ini hikmah keutamaan ibadah zakat. Kemudian di sisi lain, zakat juga untuk menyucikan jiwa orang-orang berharta, ya, menumbuhkan dan mengangkat derajatnya dengan berkah dan kebajikan, baik dari segi moral maupun amal. Hingga dengan demikian orang tersebut akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Nah, ini merupakan hikmah dan keutamaan ibadah zakat. Ya, betul. Ya, sampai di sini ada yang belum paham? Ada yang belum paham? Ya. Jenis-jenis zakat, ya benar. Zakat itu ada seperti zakat harta, zakat penghasilan, ya, zakat mal dan lain sebagainya. Yaitu termasuk jenis-jenis zakat. Ada yang lain yang mau bertanya? Yang belum paham tentang zakat? Rukun zakat tadi apa? Rukun zakat tadi apa? Melepasan atau pengeluaran hak milik pada sebagian harta yang dikenakan wajib zakat. Ada 3 bagian, ya. Yang pertama pelepasan, yang kedua penyerahan sebagian, yang ketiga penyerahan kepada amil. Nah, itu merupakan rukun zakat. Oke. Selanjutnya Bapak akan memberikan tugas buat kalian, yaitu berbentuk LKPD. Sebelumnya silakan kalian bagi kelompoknya. Ya, silakan dibagi kelompok, membuat kelompok masing-masing. Sudah dibagi kelompoknya? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, silakan disusun. Silakan dikerjakan. Sebelum kalian mengerjakan LKPD, silakan kalian amati perintahnya itu apa. Ya, jangan sampai nanti pada saat mengerjakan LKPD itu tidak sesuai dengan apa yang diminta dalam pertanyaan LKPD. Silakan dikerjakan, berdiskusi dengan kelompoknya. Dipersilakan.
Bapak juga akan menilai tentang diskusi. Diskusi kalian seperti apa? Ya silakan, yang lain membantu, semua saling kerjasama. Ini bisa kan? Ini ayat Al-Quran kan ini ayatnya. Ini coba bisa yang lain juga menyimak ya. Yang menyimak nanti dituangkan di dalam KPD sesuai dengan pertanyaan. Ini ada kesulitan? Ini kan bisa, yang ini bisa, ini bisa sesuai dengan pertanyaan yang ada di KPD. Yang semuanya nanti langsung ini diskusi. Nah lagi, ada kesulitan? Nggak ada? Ini kan bisa nih. Ini bisa, ini bisa. Nah, yang ini bisa ini. Yang itu juga ya. Yang lainnya konsentrasi untuk membantu grupnya. Aktif semua ya, aktif semua dalam mengerjakan, jangan hanya 1-2 orang. Nah, nanti setelah ini Bapak akan minta satu kelompok untuk presentasi di depan, ya, membacakan hasil daripada kerja yang ada di LKPD, ya. Yang mana? Yang mana yang sulit? Mengambil. Nah ini kan ini bisa nih mengambil, ini kan. Gak apa-apa, di belakangnya gak apa-apa. Kalau tidak muat di lembaran belakangnya nggak apa-apa ya.
Sudah selesai? Sudah selesai? Sudah? Sudah. Ini kelompok ini sudah selesai? Kelompok ini sudah selesai? Belum, Kak. Satu. Waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Kelompok 2 sudah? Kelompoknya Binti sudah? Oke, waktunya habis. Ya, waktunya habis. Ya, silakan untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil kerjanya. Ya, kemarin sudah kelompok 1 ya, kelompoknya Sherlyn. Sekarang kelompoknya Binti. Ya, di pembelajaran kemarin sudah kelompoknya Sherlyn, sekarang kelompoknya Binti untuk presentasi. Silakan Binti untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Yang lain menyimak, mendengarkan, dan nanti ajukan pertanyaan kalau yang belum paham. Ya, silakan Binti maju ke depan.
Yang lain menyimak, kalau ada yang kurang paham nanti bisa ditanyakan. Wah. Pembelaan ambil kepada orang yang berhak menyangkut anak sebagai yang ketiga, kedudukan dan jelaskan jenis kata kenal, kata kita. Yang keempat, kedudukan keutamaan zakat untuk memberikan mereka dari penyakit pikir dan rasa sifat-sifat tercela serta orang-orang yang tidak memiliki kata dan di sisi lain, cara kita menyisihkan dua orang berkaitan menyebutkan dan mengangkat derajatnya dengan berkat dan kebenaran baik dari semua orang. Sekian dari presentasi saya. Bila ada salah-salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan. Ada yang mau ditanyakan tentang penjelasan kelompok 2? Ya, silakan. Sherlyn, ada yang mau ditanyakan yang belum paham? Ya, silakan Sherlyn. Zakat mal. Zakat mal seperti apa? Binti bisa dijelaskan? Ada yang bisa bantu jawab? Ya, silakan kelompok selanjutnya. Zakat mal apa? Oh ya, tepuk tangan. Luar biasa. Kemudian ada lagi pertanyaan? Silakan diajukan lagi pertanyaan. Kalau tidak ada Bapak yang ingin bertanya. Kelompok 2 lagi. Kelompok berapa ya? Kelompok 2. Bapak pengen dengarkan bacaan Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. Ya, silakan kelompok 2. Dengarkan semuanya. Artinya, sesungguhnya zakat itu adalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, ambil zakat yang digunakan hasilnya mu'alaf. Dulu mengerjakan hamba sahaya untuk membebaskan orang yang berutang. Untuk jalan Allah untuk orang yang sedang dalam perjalanan. Bagian kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Alhamdulillah, luar biasa, tepuk tangan. Ya, bacaannya bagus ya, sesuai dengan harokat, dengan tajwidnya, kemudian artinya juga bagus, luar biasa ya. Jadi anak-anak semuanya terkait dengan hikmah zakat kita sudah mempelajarinya ya, apa itu pengertian zakat, kemudian rukun-rukun zakat ya, kita sudah mempelajarinya. Tentunya
ini bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya anak-anakku semuanya, silahkan kalian kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kita kembali ke tempat duduknya yang semula. Sudah, hari ini Bapak akan membagikan tugas individu. Silakan kalian kerjakan di rumah, ya. Pekerjaan yang kemarin sudah Bapak nilai. Sekarang silakan lembar kerja untuk individu ini dikerjakan di rumah, ya. Ya, anak-anakku semuanya, itu tadi pembelajaran hari ini tentang hikmah, hikmah ibadah zakat dalam kehidupan. Tentunya ada beberapa hal yang perlu kalian ingat dalam pembelajaran tentang hikmah pengertian zakat ini. Ada hukum zakat, ada syarat zakat, kemudian ada rukun zakat, kemudian hikmah dan keutamaan ibadah zakat. Tentunya ini semua bisa kalian pelajari lebih dalam lagi yang ada di buku pegangan kalian guna untuk nanti diterapkan di kehidupan sehari-hari. Oke, untuk pembelajaran hari ini mungkin selesai. Silahkan kalian berkemas-kemas. Silakan. Untuk menutup kegiatan pembelajaran ini, silakan untuk ketua kelasnya memimpin doa. Mari kawan-kawan kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah, rabbil alamin, kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pembelajaran hari ini lancar dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan mendapatkan amal sesuai dengan apa yang kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Allah Bapak mohon ampun. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.